Ridwan Kamil, BJB, korupsi, penggeledahan, 5 orang 8 tersangka, itu maksudnya apa tuh? Ntar sebelum ke situ, ini saya serasa masa lalu kita lagi ekspos dalam perkara. Saya habis presentasi gitu kan. Kemudian Bapak nanya, ya kan, yuk ini mana alat buktinya, mana unsur-unsurnya, ya kan? Pak Jokowi kaget. Tapi memang wajar kaget Pak. Kalau nggak kaget kan bocor berarti kan. Ya kan, ya kan memang. Ketika Ridwan Kamil sudah selesai masa jabatannya sebagai gubernur, terus tiba-tiba dia melenggang untuk menjadi waketum dari sebuah partai politik. Ini pilihan politik, memang dia ingin menjadi calon gubernur atau calon menteri sehingga dia harus berkiprah pada partai politik, atau ini sebenarnya legal cover untuk melindungi, dia tahu nih akan ada bahaya nih. Ada yang menarik kenapa hubungan Pak Jokowi dengan Ridwan Kamil. Suka atau tidak suka, Ridwan Kamil adalah kurator desain arsitektur dari IKN. Oke. Kok lu kayak agak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus menerus menegakkan kewarasan. Yudi Harahap adalah punggawa kewarasannya. Apa kabar lu, Bos? Alhamdulillah Pak Bambang, baik. Kok bulan Ramadan jenggot lu dimunculin dikit? Kan dulu juga Bapak udah paham saya kayak apa kan. Nanti isu Taliban lagi kan. Oke, langsung. Ya. Ridwan Kamil, BJB, korupsi, penggeledahan, 5 orang 8 tersangka, itu maksudnya apa tuh? Ntar sebelum ke situ, ini saya serasa masa lalu kita lagi ekspos dalam perkara. Saya habis presentasi gitu kan. Kemudian Bapak nanya, ya kan, yuk ini mana alat buktinya, mana unsur-unsurnya, ya kan? Mana itu unsur berbuat tidak berbuat, kan nggak Pak? Enggak, gue nggak inget. Ini betul nggak? Wah Pak BW itu, ya kalau ekspos di pimpinan, wah itu yang paling kritis sama penyidik gitu kan? Enggak. Supaya matanya terbelangak gitu. Dicolok. Ya, nostalgia kita Pak, atau nostalgia Pak. Wah, karena makin banyak korupsi negara kita. Itu nasib orang, Bos, jadi tersangka, jadi mesti hati-hati kan. Oh iya benar. Sekarang kan nggak tahu gue, nggak tahu sekarang. Betul. Nggak boleh curiga juga, tapi ya tanya kayak gitu. Baik, terus Ridwan Kamil, Bos. Siap. Kan kita tahu namanya aja Ridwan. Malaikat Ridwan kan pencatat kebaikan, Bos. Itulah. Kok tiba-tiba wah, penggeledahan tuh maksudnya apa tuh? Informasi yang Yudi dapat apa? Ya Pak, bukannya dapat ya. Yang saya analisis. Kalau dapat kan hanya collecting. Jadi bukan dapat tuh kayak collecting. Kalau ini analyzing ya. Iya, analyze. Bahkan jangankan Bapak, Pak Jokowi aja kaget. Ya kan? Ada kok di media kan kaget gitu kan. Gitu. Mungkin nanti bisa ditampilkan di di podcast ini ya nanti. Jadi Pak Jokowi kaget. Tapi memang wajar kaget Pak. Kalau nggak kaget kan bocor berarti kan. Ya kan memang berarti sunyi senyapnya penggeledahan itu terjawab. Baik. Jadi memang KPK beberapa waktu yang lalu kan menggeledah ya rumah Pak Ridwan Kamil dalam kapasitasnya tentu terkait dengan jabatan dia sebelumnya, yaitu Gubernur Jawa Barat Pak. Nah di sana ternyata KPK sedang melaksanakan penyidikan, malah bukan lagi penyelidikan. Tahapannya itu penyidikan. Ya, penyelidikan sudah naik ke penyidikan dan sudah ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ya, namun belum di-spill oleh KPK. Siapa saja nama-namanya belum diumumkan. Hanya 5 ya, yang tentu dari penyelenggara negara dan pihak swastanya. Kasusnya apa? Kasusnya adalah iklan Pak ya. Terkait dengan belanja iklan yang menurut Ketua KPK itu ratusan miliar kerugian keuangan negara. Artinya dia pakai pasal 2, pasal 3 Pak. Nah kalau kita bicara tentang konstruksi ini ya tentu nanti kita akan sampaikan. Namun kita kembali lagi ke Pak Ridwan Kamil ya. Bahwa kasus ini kan sudah dinaikkan oleh KPK. Dan kasus ini adalah kasus awal. Ya, kemudian dalam proses awal Pak, ya Pak BW yang ngajarin kami ya, bahwa geledah itu penting. Jangan suka insinuasi, gue gak pernah ngajarin apa-apa. Lu harus belajar dari fakultas hukum lu. Tapi kan banyak pelajaran hidup yang gak diajari di kampus ya Pak, ya kan? Lanjut. Apa tuh? Jadi langsung geledah gitu kan, karena geledah apa? Geledah itu adalah upaya dari penyidik untuk memasuki tempat tertentu karena diduga di situ adalah tempat beradanya atau disembunyikannya barang bukti. Jadi
kita nggak main-main geledah gitu kan, pasti akan di challenge kayak bapak kan, kenapa yuk lu geledah tempat itu, ya kan? Jangan iseng aja lu, ya kan? Nggak, pasti ada dasarnya. Jangan shocking aja lu. Itulah, bukan hanya ingin menunjukkan, kemarin ternyata rumahnya Pak Ridwan Kamil mewah gitu ya, banyak mobil gitu, nggak begitu, pasti ada barang bukti yang dicari. Nah, biasanya Pak, kita paham bahwa tempat yang digeledah pertama kali itu adalah kantor. Ya, atau kalau dia tempat kementerian ataupun pemerintah provinsi, ya pasti kantor gubernur atau kantor bupati wali kota. Kemudian kalau orang tempat kediaman ini kan sakral ya Pak untuk digeledah karena ini kan pribadi orang. Tapi dalam penegakan hukum kan sangat penting. Karena siapa tahu bisa ditemukan apa di situ. Nah, ketika ya Pak Ridwan Kamil digeledah, ya tentu ini sangat menarik karena tadi saya katakan biasanya kan yang digeledah awal untuk orang ya, tempat kediamannya adalah tersangka. Ataupun ketika dia saksi, ya dia adalah saksi kunci yang paham. Ya, atau ya kita tahu bahwa penggeledahan dia bukan hanya sekedar mencari alat bukti untuk memperkuat ya pembuktian yang sudah ada, tapi juga bisa berkembang. Dan juga disampaikan bahwa posisinya kan kenapa banyak yang kaget ya, karena memang Pak Ridwan Kamil selama ini dalam pemantauan media dan juga masyarakat ya memantau kan dia tidak pernah dipanggil sebagai saksi ya, baik di penyelidikan ataupun di penyidikan. Nah, sehingga tentu kalau posisi dia kalau tersangka saya pikir enggak ya, karena KPK Pak dia tidak akan pernah mengambil resiko ya, dia tidak memanggil orang terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai tersangka, karena kan memang itu sudah jadi SOP dan juga sudah ada putusan MK ya, kecuali dipanggil dalam penyelidikan dia tidak datang, tapi karena kan nggak belum probo justisia ya, tidak ada upaya paksa ya, namun yang penting sudah ada surat upaya memanggil. Nah, ini yang menarik ya, bahwa ketika KPK menggeledah disampaikan oleh KPK itu ada kesaksian dari seseorang ya, karena memang harus seperti itu kan, pasti di challenge. Dan ketika kami penyidik ingin menggeledah, apa dasar lu geledah rumah itu gitu kan ya, karena ada saksi yang sudah menyebut di BAP kan, begitu kan Pak, kita udah biasa, itu normal lah. Nah, sekarang rumahnya sudah digeledah, ini kan yang menarik ya, sampai tadi saya belum membaca mengenai apa saja yang didapatkan karena dalam penggeledahan itu Pak yang sangat penting Pak ya, bahwa ada barang-barang bukti seperti misalnya dokumen, surat, ya uang ya dan lain sebagainya gitu, termasuk barang bukti elektronik, handphone, hard disk, flash disk ya, laptop dan lain sebagainya. Nah, terakhir bahwa ketika penggeledahan itu ya penyidik ya tentu sudah mempunyai analisis ya. Mereka tidak akan sembarangan menggeledah. Nah, apa yang penting di situ? Nah, penyidik mempunyai frame berpikir bahwa tempat yang digeledah itu mereka harapkan, walaupun tempusnya ini kan waktu dia menjabat ya, berarti masih udah lama sebenarnya. Artinya kalaupun masyarakat berpikir bisa jadi, wah jangan-jangan nggak ada apa-apa ya. Enggak, ini adalah kejahatan Pak, apalagi tindak pidana korupsi. Kejahatan ya dalam adagium penegak hukum, kejahatan itu pasti selalu meninggalkan jejak. Nah, untuk bisa mendapatkan jejak, salah satunya adalah dengan cara penggeledahan. Oke, mari kita coba periksa beberapa hal yang menarik. Ada yang unik kan tadi, dari seluruhnya dari pernyataan ini. Bagian yang pertama unik. Ya, Pak. Ridwan Kamil tidak pernah diperiksa, baik di penyelidikan maupun di penyidikan, dalam status apapun. Ya. Tapi kemudian rumahnya dijadikan objek penggeledahan pertama di dalam kasus ini. Ya kan? Nah, di situ kemudian ini kan menarik nih. Nggak pernah diperiksa, tapi rumahnya dalam bayangan Yudi, dalam analisis Yudi, nggak pernah diperiksa dalam status apapun, tapi rumahnya justru digeledah yang pertama. Ya. Ada apa di rumah itu? Oke. Baik, ya pertama kan tentu asas praduga tidak bersalah tetap kita kedepankan ya Pak. Kemudian yang kedua, memang dari pemantauan kan dia tidak pernah diperiksa ya. Kemudian juga yang paling penting sebenarnya ketika menggeledah itu kan yang dicari bukan orang. Yang dicari kan tadi ada barang bukti Pak. Bukti. Sehingga
penyidik bisa jadi merasa lebih baik mendahului dengan melakukan penggeledahan baru kemudian memeriksa. Ada juga yang biasanya kita periksa, kemudian dia datang, setelah itu kita geledah rumahnya. Ada juga seperti itu. Namun ya kalau yang seperti yang terakhir tadi, dia datang kita panggil sebagai saksi, geledah, itu tingkat resikonya berarti penyidik udah ngukur nggak akan banyak nih yang didapatkan, ya kan? Karena penggeledahan sudah senyap. Tetapi ketika menggeledah dulu Pak, ini adalah efek kejut. Makanya kan beberapa penggeledahan sebelumnya kan KPK menemukan uang tunai, ya, menemukan mobil, ya, yang sampai banyak ya. Saya nggak perlu sebutkan tapi viral ya, dan lain sebagainya gitu, dokumen dan sebagainya karena menggeledah dulu, baru dipanggil sebagai saksi. Artinya ini yang menarik ya. Ada apa? Ya, walaupun kita tahu bahwa kasus ini kan Pak Ridwan Kamil saat itu kan Gubernur Jawa Barat ya. Setidaknya dia mempunyai pengaruh ya. Karena kan Jawa Barat selaku pengendali saham ya, selaku pemilik saham di Bank Jabar Banten, yang di situ kita tahu tentu bahwa pasti pengaruhnya ini bisa juga ya, tapi kan ini harus dibuktikan. Nah, seperti itu Pak. Jadi saya melihat penyidik sangat urgent untuk menggeledah dulu dibandingkan dengan memeriksa terlebih dahulu sebagai saksi. Nah, setelah ini baru akan dipanggil. Saya pikir ini akan dipanggil sebagai saksi ya, karena hubungan tadi saya katakan korelasinya kan antara direksi Bank Jabar Banten dengan Gubernur Jabar kan ada relasi dekat, ada relasinya. Kalau kita bahasnya apa, nexus. Yes. Saya mau melanjutkan dan mencoba saya mau coba mengkonfirmasi ke Yudi. Mungkinkah di dalam pemeriksaan awal itu ditemukan satu informasi dari orang yang diperiksa maupun orang yang sudah dinyatakan sebagai tersangka atau potensial suspek atau tersangka yang pasti akan dijadikan tersangka, bahwa ada informasi yang menjelaskan alat-alat bukti tertentu itu ada di rumah. Jadi memang ini bukan tiba-tiba, pasti ada informasi awal kan? Betul. Sehingga kemudian shockingnya adalah ambil dulu barang buktinya. Baru kemudian nanti dengan barang bukti yang didapatkan itu akan memperjelas. Sehingga kemudian memperjelas di mana dan sejauh mana keterlibatan dari Ridwan Kamil itu berdasarkan bukti awal yang sudah didapatkan oleh mereka. Gitu gak sih? Ya itu kan apa saya bilang, expose ini gelar perkara ini. Gelar perkara udah langsung saya jembrengin aja matrikulasinya Pak. Apa bulkona, bulat kotak panah ya kan. Jangan udah lupa Bapak kata-kata itu. Nah, yang kedua yang menarik itu Yudi memberi pernyataan ada relasi hubungan atau hubungan antara owners Bank BJB sebagai pemerintah daerah pemiliknya dengan direksi. Tapi kemudian ada iklan. Nah tadi ada kata kunci iklan. Sejauh yang ditangkap dan dianalisis Yudi, apa hubungannya iklan Ridwan Kamil gitu kan, gubernur dan BJB? Apa kaitannya? Ya, kalau yang pertama Pak yang terkait dengan rumah ya. Rumah. Tadi saya katakan kan memang pasti orang kan, wah ngapain sih rumah digeledah, orang kasusnya bertahun-tahun lalu, toh dia juga sudah nggak aktif juga ya kan, bahkan pernah menjadi gubernur DKI calon ya, calon gubernur DKI ya kan. Jadi kayak udah jatuh tertimpa KPK kalau gitu kan. Jatuh ketika KPK ya. Iya kan, gagal ya kan, ada KPK. Tapi lu agak menghina KPK. Emang KPK tangga? Kan tangga Pak untuk memperbaiki negeri kita dari korupsi. Nah, jadi saya pikir ya tentu di sini Pak Ridwan Kamil kita lihat kemarin belum menyampaikan kepada media ya terkait apa ya, dia hanya melalui surat aja tuh, kertas saya lihat disampaikan kepada wartawan ya, pokoknya menghormati dan sebagainya. Memang harus menghormati gitu ya. Emang punya pilihan yang lain lu? Itu makanya saya kadang-kadang heran, kami menghormati putusan ini sebagainya ya kan. Nah jadi ya bagi saya keputusan dari penyidik sudah tepat ya, bahwa mereka tentu mendapatkan informasi ya dan segera dilakukan penggeledahan. Dan tapi ya biasanya kan KPK mengupdate, sampai saat ini tadi saya baca belum dapat update. Setidaknya
ya kalau ada barang bukti di sana apapun itu ya itu setidaknya hal yang positif. Yang tadi benar kata Pak Bambang ya, itu nanti tentu akan menjadi tambahan pemeriksaan. Ya, artinya barang bukti tersebut tentu akan dikonfirmasi. Kemudian tadi terkait sebenarnya kerugian keuangan negara ini kan hal yang itu Ridwan Kamil, BJB, iklan. Ya itu tadi Pak. Ya, kerugian keuangan negara itu kan ratusan miliar. Oke. Dan ini adalah belanja iklan. Saya pikir Bapak aja udah ya. Itu sebanyak apa Pak? Enggak kan kalau ke Bandung naik wush gitu. Oh itu wush ya kan, ini juga wush juga. Wush ya kan. Apakah ada kemana aja nih? Ya kan dia menaruh uangnya. Tapi kalau kita bicara masalah hampir ratusan miliar dan itu iklan. Jadi kerugian negara aja ratusan miliar. Berapa jumlah iklannya? Kayaknya saya juga nggak pernah melihat banyak iklan BJB gitu kan. Kalau ratusan miliar kan banyak Pak. Itu pertanyaan gue nih, yang diiklanin siapa? Itulah ya kan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ya sebenarnya kalau melihat ini kan ya bisa jadi ini adalah semacam alat ya. Memang dari awal sudah direncanakan untuk korup. Ya kan udah biasa gitu kan. Bahwa itu yang saya katakan Pak. Kemarin kan di rootnya pun mundur ya. Ya karena memang kita sekali lagi belum tahu ya KPK siapa aja yang tersangka. Tapi KPK ya setelah menaikkan status ke penyidikan dalam waktu 7 hari para tersangka itu sudah mendapatkan SPDP-nya Pak. Itu ya makanya waktu zaman Firly kan kita protes keras, ngapain lu ngumumin ketika dia ditahan. Ya kan orang dia ditahan kan bisa 4 bulan 5 bulan lagi. Orang dia aja ketika lu netapin 7 hari aja udah dapet. Ya kan maksimal gitu ya. Sudah ada pemberitahuannya kan pemberitahuannya kan ini kan dilampirkan ke dia. Ya, ini kan berbahaya. Jadi ada permainan di situ kan. Ya benar kan kayak misalnya Firly dengan SCL. Jadi langsung aja lo mau bilang di rootnya ini ya kira-kira udah jadi tersangka lah kira-kira. Ya nggak tahu juga kan tahu ya. KPK. Diduga lah. Tapi kan udah ngomongin mundur. Oh iya. Jadi yang menarik ya tadi sudah 5 orang tersangka. Ini kan sebenarnya banyak juga ya. Kemudian ya kerugian keuangan negaranya ratusan miliar. Kalau dari 5 tersangka Pak, kita berdasarkan pengalaman kita kan nggak mungkin dimakan sendiri gitu kan. Gumoh nanti Pak kalau bahasa kalau kebanyakan makan. Ini kan terlalu banyak nih Pak untuk 5 orang. Ya kan? Ratusan miliar untuk 5 orang, banyak gitu banyak Pak, betul. Sebanyak-banyak koruptor dia nggak akan banyak betul gitu pasti. Nah sekarang yang menarik ya, kenapa bisa menganggarkan iklan sebanyak itu kan pertanyaan. Kemudian yang kedua ya, mengapa perusahaan-perusahaan ini yang menang? Ya itulah sebabnya swastanya ditarik masuk ya, karena betul, dia di situ. Betul Pak. Karena kan udah ada info swastanya itu relasinya dengan Pak Ridwan Kamil? Wah belum tahu saya Pak. Belum tahu. Kalau saya jadi penyidiknya langsung seperti itu. Jangan-jangan orang yang affiliated juga tuh dengan itu kan? Nah itu kan salah satunya pasti ada nexus ya. Pasti dicari itu Pak, digali tuh oleh penyidik. Kemudian yang ketiga, aliran uang ini kemana Pak? Ini kan yang menarik. Kalau misalnya Pak, pengalaman kita kan orang-orang yang terkait dengan ini misalnya dirut atau menteri dan sebagainya, dia ngambil itu sebenarnya nggak terlalu banyak ya kan, hanya mengambil 10%, 20% gitu ya. Nah sekarang kan sisanya celakanya kan mereka menjadi alat untuk dana aliran ini mengalir kemana-mana. Nah sekarang ya entah siapa tahu KPK sudah bersama dengan PPATK ya, karena kan uang pasti dibayarkan secara transfer dari BJB ke perusahaan-perusahaan ini. Dan Yudi menduga uang itu udah kemana-mana? Wah udah kemana? Kan uang tuh kayak air Pak, mengalir sampai jauh. Gak ada yang gak suka uang. Iya. Bukan kan? Hanya air yang mengalir, uang pun mengalir. Uang pasti mengalir. Nah sekarang uang itu dipergunakan buat apa dan sebagainya. Karena kalau kita bicara mengenai aset-asetnya ini ya, kalaupun disita nggak akan bisa sampai ratusan miliar. Jangan-jangan nanti disita 15M 20M udah habis dia, udah miskin. Sekarang saya mau kasih konteksnya agak beda ya. Ketika Ridwan Kamil sudah selesai masa jabatannya ya sebagai gubernur, terus tiba-tiba dia melenggang untuk menjadi waketum dari sebuah partai politik. Iya kan? Iya. Pakai motornya gitu kan, cocok. Jadi waketum itu. Nah, ini pilihan politik. Memang dia ingin menjadi calon gubernur atau calon menteri sehingga dia harus berkiprah pada partai politik, atau ini sebenarnya legal cover
untuk melindungi, dia tahu nih akan ada bahaya nih. Dan itu sebabnya dia harus bikin barrier, dia harus bikin pengaman, seat belt. Analisisnya Pak Yudi? Berdasarkan pengalaman saya kan, suatu pelaku kejahatan itu kan sudah tahu bahwa dia melakukan kejahatan gitu kan. Ya kemudian ketika sudah ada spill terungkap, tentu sah-sah saja dia melakukan apapun gitu Pak. Jangankan dia masuk, bisa jadi dia masuk ke ormas, ya kan, dia masuk ke parpol, atau bahkan masuk ke pemerintahan, atau bahkan ikut ya dalam koalisi, ya kan sah-sah saja Pak gitu kan. Ya memang kan namanya juga menyelamatkan diri. Kalau udah jadi tersangka pun bisa dapat hak untuk membela diri dengan menunjuk kuasa hukum ya, pengacara gitu. Jadi saya pikir itu sah-sah saja. Tapi ya tentu itu harus dibaca bahwa jangan sampai itu adalah upaya untuk membuat gentar penegak hukum. Oh, wah ini koalisi nih, ya jangan, harus independen. Pentolannya koalisi nih gitu kan. Itulah, karena ya kayak Bapak aja kan, kalau nggak diserang kanan kiri kan berarti belum jalan yang benar kan gitu. Ini berarti tujuan kalian di jalan yang benar lagi diserang kanan. Itu kan joke kita dulu ya, waktu di perpustakaan ya. Bayangin Pak BW itu sampai setahun di perpustakaan gitu kan, demi ngaji, baca buku kan, hatam judul buku ada 10.000 judul buku kan. Judulnya kan ada 10.000 buku, judulnya udah baca ya. Bisa lah. Makanya muncullah berkelahi melawan korupsi. Itulah akhirnya ada inspirasi. Akibat ngaji di situ. Kalau yang lain kan gabut. Gaji buta kan, main Mobile Legend gitu. Jadi ya kembali lagi Pak, bahwa ya memang tentu sedikit banyak ya ada harapan ya ketika misalnya ada orang-orang yang ada suatu kasus itu kemudian dia mencoba untuk menyelamatkan diri, siapa tahu bisa selamat kalau misalnya gabung ya. Saya pikir tadi sekali lagi itu sah-sah saja. Namun sekali lagi kan bukan di dianya. Kalau dianya kan memang kita bebasin aja dia mau bergabung tapi penegak hukumnya yang kita soroti, independensinya ya. Jangan takut dengan siapapun ya. Kalau misalnya kemudian ada orang dia meloncat misalnya dari oposisi ke koalisi kemudian selamat, ya yang salah bukan orang itu. Penegak hukumnya. Ya kan? Yang belum dijelasin, aku setuju sama itu. Yang belum dijelasin iklan. Itu ngiklanin siapa? Nah itu makanya sampai saat ini kan belum terbuka ya iklannya. Tentu kan tadi ketika Ketua KPK berani ngomong bahwa ada dugaan kerugian 100 miliar ya. Itu kan berarti sudah diaudit lah awal. Kan udah ada penyidikan Pak. Pasti kan di awal sudah ada audit awal lah ya. Tentu dan tadi Pak kan ada tekniknya. Ya ini pertama, biaya iklan yang normal berapa sih? Ini kan kalau dia berarti nggak normal Pak, ya kan? Kemudian ditaruhnya di mana aja, ya kan? Iklannya kalau misalnya sampai ratusan miliar ini bisa lolos pilkada ataupun bisa jadi pileg dengan mudah sekali gitu ya? Enggak, ratusan miliar itu calon presiden bos. Bukan untuk calon gubernur itu. Makanya 1 miliar iklan loh untuk calon presiden. Kemudian nanti akan dilihat oleh penyidik juga labanya berapa sih? Jangan lebih banyak pengeluaran iklannya dibandingkan laba bersih misalnya. Iya kan? Kalau hasil kan penting mungkin udah triliunan gitu ya. Tapi labanya saat itu gitu kan. Nah, jadi ini yang masih pasti akan dihitung Pak. Oleh itu masuk tadi ditempatin di mana aja. Jangan-jangan nanti ternyata ada iklan di billboard yang hanya bisa 1 miliar misalnya, tapi dijadi 40 miliar, 20 miliar. Atau iklan sampai sini kan saya nggak melihat ada bombastis kok tentang iklan BJB di mana-mana gitu kan. Enggak, yang lagi iklanin dirinya sendiri bos. Nah itu yang nggak boleh. Kan nanti kan ada peruntukan Pak. Makanya kenapa kan salah satunya ada melawan hukum. Bolehkah ya kan? Ini kan iklan bank. Masa tentang diri orang, personifikasi orang. Ya kan? Nah makanya itu nanti akan terjawab dari ya para vendor-vendor ini yang jadi tersangka. Tapi Pak memang saya biasanya Pak, kasus yang seperti ini menarik ya pada pasang badan. Ya kan? Badan. Iya. Maksudnya pasang badan? Ya, dia untuk melindungi yang lain, dia mengorbankan diri. Mengorbankan untuk kalau kita perang kemerdekaan kan mengorbankan diri kan patriotik Pak. Ya kan? Heroik ya kan? Gugur ini kalau ini dia supaya nggak kena orang lain. Karena kan memang kasus korupsi yang berdasarkan perintah itu kan unik Pak.
Tapi kalau dia masang badan, pasti dia mengharapkan sesuatu dong. Atau ada deal ya, ada transaksi. Lu pasang badan, nanti lu dapat ini, gitu kan? Terkadang nggak perlu diungkapkan Pak. Kayak kita bela, tapi dia udah tahu lu pasti akan begini ke gua. Nggak perlu dengan kata-kata Pak. Kayak cinta aja kan. Bener gak? Ngelihat, wah ya kan. Wah udah kan, udah malu dah. Yuk kita. Cinta tak perlu dikatakan dengan kata-kata. Perlu dikatakan. Masuk itu. Karena dari awal mereka saja sudah bersekutu dengan kejahatan. Ya, jadi bersekutu itu bukan dengan kebaikan aja. Nah, jadi kembali lagi Pak bahwa kita berharap orang-orang ini pada mau berbicara siapa sebenarnya sih pelaku sebenarnya, siapa sih yang menikmati uang-uang tersebut, karena saya yakin mereka nggak mungkin menikmati semua, kalaupun ada ya nggak banyak gitu ya kan, jumlahnya besar Pak. Dan sekali lagi ya direktur utama, direksi gitu ya, yang kemudian meloloskan anggaran ini ya tentu mereka paling paham mengapa sih ada anggaran ini. Kalau dan kenapa sih sebanyak itu? Ya bagaimana ini terjadi? Ya. Nah saya sekarang mau menghubungkan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi shock atau kaget ya? Istilahnya di koran kaget. Kaget ya. Itu kagetnya itu kok bisa Ridwan Kamil segitu kena? Atau kagetnya itu kok biaya iklan segitu? Karena waktu dia biaya iklan nggak segitu gitu kan misalnya. Itu saya juga gak paham didengar kaget. Ya karena wartawan kan nanya. Ya mungkin nanya kan karena aku belum baca soalnya. Jadi yang udah dibaca Yudi kaget tuh. Kaget kenapa dia? Ya kaget ada penggeledahan dan sebagainya. Dan minta untuk semua menghormati hukum, ikuti prosedur. Ya kan Pak Jokowi kan masih menjadi magnet Pak di Indonesia. Iya. Ya gitu kan? Ya? Wartawan lagi beliau ada bertanya lah. Tapi bukan magnet lah. Karena dia kan lagi-lagi Pak Net. Jadi bertanya dijawab ya kaget gitu ya. Ya menurut saya sih ya emang ya karena mungkin beliau sudah nggak tahu banyak informasi ya ke beliau dibandingkan mungkin dulu waktu jadi presiden. Jadi ya kekagetannya itu tentu harus dibaca ya bahwa korupsi itu memang kejahatan tersembunyi Pak. Nggak bilang-bilang. Lu nggak merasa gini ketika mantan Presiden Jokowi kaget, justru juga kaget kok Presiden Jokowi kaget. Kan saya nggak ditanya wartawan. Kaget ya Yud. Jadi waktu kemarin ditanya wartawan, ya saya pikir ya ini sebab biasa aja ya kasus. Memang BUMD itu ya yang untung itu ya kebanyakan ya duitnya yang BUMD bank Pak dibandingkan di BUMD yang lain. Makanya yang istilah tanda kutip menjadi bancakan dalam kasus korupsi ya BUMD bank daerah. Itu yang dan beberapa kali kan ada kasus ya terkait dengan korupsi itu. Jadi ini yang menarik ya bahwa kasus korupsi sebenarnya kalau kita bicara mengenai pencegahan ya kan bank-bank itu kan sudah punya sistem anti fraud, sistem anti apa nama itu? Bribery ya kan. Ada ISO-nya lagi. Bayangin apa tentang korupsi ada ISO-nya tuh. Gimana gitu ya. Terus kemudian yang terakhir ya bahwa semua itu akan percuma Pak. Itu akan seperti pisau hanya tajamnya ke pegawai-pegawai yang bawah. Nah, tapi ketika ya pejabat tingginya, high levelnya yang bermain sama seperti misalnya Pertamina atau tambang timah ya, maka yang terjadi pertama kasusnya itu bisa bertahun-tahun tanpa ketahuan karena nggak tahu tapi nggak ada yang mau ngomong. Kemudian yang kedua jumlahnya pasti banyak Pak, karena Pak kalau seorang yang berintegritas jadi pimpinan misalnya Bapak gitu kan, walaupun anak buah akan segan untuk korup, walaupun ada yang mau bercoba untuk korup gitu ya, nggak banyak jumlahnya, hanya untuk hidup. Bertahan hidup. Hanya untuk bertahan hidup, betul Pak. Betul nggak? Itu kan bahasa karena saya sama Bapak itu ketika di KPK lebih banyak bicara filosofis dibandingkan bicara mengenai yuridis. Ada yang menarik kenapa hubungan Pak Jokowi dengan Ridwan Kamil. Suka atau tidak suka, Ridwan Kamil adalah kurator desain arsitektur dari IKN. Kok lu kayak agak ini ya kan saya fokus saya kan di dunia jadi enggak nih saya kan kaitannya jadi kenapa shock yang itu Ridwan Kamil Pak Ridwan Kamil kuratornya jadi itu selain ada pola relasi satu gubernur satu presiden dulu atas sama bawahan ya kan sama gubernur yang DKI kan agak jarak kalau gubernur yang ini hubungan dekat apalagi dia kemudian jadi orang partai. Tapi dengan kompetensinya Pak Ridwan Kamil, dia juga ditunjuk sebagai
kuratornya untuk desain arsitekturnya IKN, Bos. Itulah Pak, kalau misalnya aliran dana ini kebuka ya, tentu ini sangat menarik karena ini kan Pak, ini kan ngitungnya kan mudah ya. Ini kan bukan misalnya kayak kemarin yang timah kan banyak cara menghitungnya ya. Kalau ini kan real duit murni, misalnya 500 miliar kan duit murni, ya kan, dibandingkan dengan ada masalah ongkos produksi, masalah begini kan murni duit mengalir, ya kan. Ada jasa yang disampaikan, tinggal dikurangi aja HPP-nya, ya kan. Kemudian uang ini mengalir kemana aja, kan gampang telusuri karena bayar rekening Pak. Nah saya yakin kalau ini terbongkar Pak, wah itu banyak yang panas, dingin Pak, demam, bisa jadi minum apa kalau Panadol kalau yang apa paracetamol sehari bisa 5 kali gitu kan, demam terus gitu ya, karena paracetamol Bapak. karena minum obat terus gitu kan, karena tadi wah menikmati uang. Karena kan saat ini Pak, pencucian tindak pidana pencucian uang kan belum terlalu masif digabungkan dengan tindak pidana korupsi. Menurut saya ini harus jadi pencontohan supaya apa? Supaya jangan sampai ya jauh panggang daripada api. Ya, kita ngomongin ayam bakar Pak ya, kan lagi puasa kita kan. Kita ngomongin bahwa banyak kerugian negara. Wah, 300 triliun, 200 triliun, 500 triliun, ya kan? Namun pengembalian kerugian keuangan negaranya dari hasil tindak pidana korupsi yang direkovery nggak jauh, ya kan, nggak banyak gitu kan dibandingkan dengan kerugian negaranya. Itu yang sangat jadi itu penting. Di atas kertas dan dianalisis ruangnya gede, cuman begitu pengembalian dicek nggak ada gitu. Betul, karena kan memang masih juga kita termaktub di dalam pasal di Undang-Undang Tipikor ya, penggantian uang pengganti itu berdasarkan apa yang diperoleh. Ya ada korupsi 1 kuadriliun, wah karena susahnya Pak ya, kita nggak pernah ngomongin 1000 triliun ya, jadi kita kuadriliun itu jadi asing, padahal ada di KBBI gitu kan. Ya kan, tapi kita asing gitu kan, saking dasarnya, dan langsung pemuncak klasmen loh Pak, Liga Korupsi Indonesia. Nggak tahu kan Bapak? Bapak taunya Barcelona Madrid aja sih. tapi kalau usia Bapak kayak AC Milan ya. Jadi kembali lagi tadi Pak, ya jangan sampai tadi karena uang pengganti ini orang korupsi, ada kerugian negara 300 triliun tapi dia hanya menerima 5M, kan jauh penggantiannya. Jadi sebenarnya perlu edukasi juga ke publik Pak. Sebenarnya patokannya itu bukan kerugian keuangan negara, tapi berapa yang diperoleh. Nah termasuk sekarang nih Pak, 5 orang ini nih ya, kalau dia pasal 2 pasal 3 ya, kita harapkan ada uang-uang di mereka. Kalau di pengusaha ya kan, di penyelenggara negaranya ya, di Bank Jabar Banten itu. Karena kalau tidak Pak, misalnya kerugian negara 300 miliar gitu ya, tapi kalau dia nggak menerima ya gimana, hanya denda aja ya kan, denda. Kemudian apalagi apa ya, kan ada denda, kemudian ada pengembalian keuangan negara ya. Tapi kan kalau dia nggak nerimanya hanya uang pengganti, kalau dia nggak nerima pengganti ya baik, karena ada juga banyak kasus ya, ternyata dia nggak menerima akibat perbuatannya aja. Ya misalnya kayak kalau misalnya kayak Tom Lembong ini kan nanti uang penggantinya bingung nih, ya kan? Iya kan? Karena semuanya kalau Tom Lembong tuh di perusahaan-perusahaan itu. Di perusahaan-perusahaan itu. Iya, jadi bisa jadi dia nggak kena uang pengganti karena kan uang pengganti kan apa yang dia peroleh. Ya kan tadi kemarin di awal belum lihat Pak ya. Harusnya sih kalau ada kan udah di dakwaan seperti itu. Tapi ya intinya itu Pak, kita selalu melakukan pencerdasan kepada publik karena kita ini kan bebas nilai ya, artinya kita tegak lurus bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dari Ridwan Kamil ke Tom Lembong dan Kultum 7 menit, Yudi Harahap, penjaga kewarasan. Sampai ketemu lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.